Setelah berterima kasih kepada Indah, Kamandanu kembali ke universitas karena dia tidak punya tempat untuk pergi sekarang kecuali ke sana. Dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa dia pelajari di sana. Selain itu, energi spiritual di sini sangat langka, meski tipis sekali tetapi masih ada di dalam universitas. Setelah kelas terakhir, dia tidak pergi ke guru bahasa Inggrisnya. Baginya, tidak ada perbedaan apakah dia lulus atau gagal. Dan tidak perlu mendengarkan seorang wanita mengoceh. Meskipun dia belum berkultivasi, ingatannya luar biasa. Jadi jika dia ingin mempelajari sesuatu, dia bisa langsung pergi ke perpustakaan. Di hari-hari berikutnya, Kamandanu akan pergi ke perpustakaan ketika dia tidak berkultivasi. Dia kadang-kadang akan pergi ke beberapa kelas yang dia suka. Adapun gagal karena kehadirannya, dia tidak peduli sama sekali. Asrama awalnya menampung 4 orang, namun salah satu dari mereka berada di kafe internet sepanjang hari. Sementara yang lain menyewa di luar dengan gadis lain, menjalani kehidupan pasangan, dan yang ketiga bertempat tinggal di pusat kota. Kamandanu sering berkultivasi di hutan kecil tepat di luar universitas. Setiap kali dia berkultivasi, sering kali sepanjang malam. Jadi asramanya sering benar-benar kosong karena satu-satunya orang yang tinggal di asrama kemungkinan besar adalah Kamandanu. Setiap 3 hari, dia akan kembali untuk tidur malam yang nyenyak sementara sisa waktu akan dihabiskan untuk berkultivasi. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada hasil besar dalam berkultivasi di tempat seperti ini, kebiasaan jangka panjangnya telah membuatnya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain berkultivasi. Untungnya, dia memiliki ingatan yang bagus dan akan mengingat hal-hal yang dia sukai dengan satu pandangan yang menghemat banyak waktu. Kamandanu yang menjaga profil rendah di kehidupan masa lalunya menjadi lebih rendah hati setelah datang ke lingkungan yang aneh ini. Namun, setelah acara surat cinta terakhir kali, dia masih menerima julukan kekasih di luar kamar. Namun demikian, Kamandanu tidak akan peduli sama sekali. Semuanya masih seperti yang seharusnya. Pada awalnya, semua orang mengira dia memiliki kulit tebal untuk memasuki ruang makan dan perpustakaan dengan begitu apatis. Tetapi setelah beberapa waktu, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Seolah-olah dia adalah setetes air yang tidak berarti di lautan, bahkan hampir tidak ada di sana. Setelah 2 bulan, Kamandanu baru saja mencapai tahap pertama pemurnian tubuh. Ini karena dia berkultivasi siang dan malam, serta menghabiskan 2 juta rupiah yang dibawa Indah untuk membeli ramuan herbal. Namun, dia juga tahu bahwa, tanpa hal-hal eksternal untuk membantunya, tahap pertama pemurnian tubuh mungkin akan menjadi tahap terakhir yang akan dia capai sepanjang hidupnya. Meskipun kemajuan kultivasinya tidak banyak, dia telah memperoleh lebih banyak dari perpustakaan. Dia tidak hanya menggunakan waktu 2 bulan untuk mempelajari segala sesuatu dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Tetapi dia juga memindai semua jenis buku tentang obat-obatan serta hal-hal metafisik lainnya. Meskipun dia merasa bahwa pengetahuan metafisika sangat dangkal di dunia ini, dia tidak membuang banyak waktunya untuk itu. Bagaimanapun, dia baru berada di tahap pertama pemurnian tubuh sekarang. Selama liburan musim panas, perpustakaan sekolah sedang direkonstruksi, dan Kamandanu tidak punya tempat untuk pergi. Sayangnya, sekarang, dia mengalami krisis keuangan lagi, dan tidak banyak uang yang tersisa untuknya. Dia hanya punya sekitar 200 ribuan, jika dia tidak menemukan pekerjaan di liburan musim panas dan mendapatkan uang. Maka makanannya pun akan menjadi masalah. Dia perlu berkultivasi dan itu sudah menjadi kebiasaan. Hanya kultivasi yang akan memberinya arah dalam hidupnya. Dan tanpa uang, ini tidak mungkin. Selain itu, gajinya dari pekerjaan tetap akan menjadi lelucon untuk bisa berkultivasi. Keputusan untuk meluangkan waktu baik untuk budidaya atau untuk mendapatkan pekerjaan itu sulit. Dia tahu bagaimana meramu pil, namun dia baru berada di tahap pertama pemurnian tubuh dan tidak bisa menyiapkan pil. Tetapi bahkan jika dia benar-benar bisa, apakah ada ramuan spiritual atau kuali pil? Karena itu, dia harus menyerah memikirkan meramu pil.
Hal baiknya adalah dia juga tahu cara membuat jimat pada tahap pertama pemurnian tubuh. Dia tidak bisa membuat jimat tingkat tinggi, tapi dia masih bisa membuat beberapa jimat pembersih roh tingkat rendah, jimat pengusir hantu, jimat pelindung atau bahkan jimat bola api sederhana, dan sebagainya. Dia membeli beberapa batu akik yang paling murah, dan beberapa aksesoris lainnya. 200.000 memang sedikit. Dari bahan yang dia beli, Kamandanu hanya bisa mengumpulan 30 bahan. Hal baiknya adalah, meskipun Kamandanu baru berada di tahap pertama pemurnian tubuh, dia awalnya adalah seorang master yang bisa membuat jimat level 5. Sayangnya, sekarang, jimat yang dia buat bahkan tidak memiliki level dengan 30 bahan yang ada. Dia hanya membuat 8 jimat. Dia membuat 2 masing-masing di antara jimat pembersihan roh, jimat pengusir hantu, jimat perlindungan, dan jimat bola api, meskipun dia hanya berhasil membuat 8 jimat. Salah satu jimat penjernih pikiran hampir dibuat menjadi sesuatu yang mendekati jimat level 1 karena sebuah keberuntungan. Ini memang kejutan besar. 8 jimat menghabiskan waktu setengah bulan, rata-rata. Dia bisa membuat 1 jimat sehari. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menjual jimat dan meskipun dia tahu bahwa menjual jimat dianggap sebagai propaganda metafisik di sini, pemerintah tidak memberlakukan larangan itu. Surabaya memiliki pasar besar, harta karun, dan pasar perdagangan peninggalan kuno. Itu juga disebut oleh beberapa orang sebagai Taman Harta Karun. Hanya semua jenis barang kuno dan menarik yang dijual di sini. Tetapi ada juga orang-orang seperti Kamandanu yang menjual jimat. Kamandanu juga melihat jimat yang dijual orang di sini. Mereka semua dibuat dengan bahan normal tanpa adanya tenaga dalam, dan tidak akan berpengaruh sama sekali. Namun, semuanya dijual dengan sangat murah. 10 hingga 100.000 per item dan jarang ada yang lebih dari 100.000. Tentu saja, Kamandanu tidak bisa menjual jimatnya dengan begitu murah, karena jika dia benar-benar menjualnya dengan harga yang begitu rendah, dia mungkin juga akan mencari pekerjaan. Untuk mencegah dikenali dan dengan demikian menyebabkan gangguan dalam kehidupan damainya. Atau bahkan mungkin ditangkap dan digunakan sebagai tikus lab. Kamandanu mengenakan sepasang kacamata besar serta topi dengan pikiran yang sangat rendah. Dia datang dan menemukan sudut untuk mendirikan kiosnya. Dia menempatkan beberapa jimat pada selembar pakaian hitam dan membuka bisnisnya seperti ini. Meskipun ada banyak penjaga kota di Surabaya, tidak ada satupun di Taman Harta Karun. Jadi tidak ada yang datang untuk mengganggu Kamandanu dan menyelamatkannya dari banyak masalah, jika orang lain mengandalkan jumlah jimat mereka untuk uang. Kamandanu tahu dia hanya bisa menjualnya kepada mereka yang memiliki mata yang tajam. Jika bukan seseorang yang tahu seberapa bagus jimatnya, mereka tidak akan membeli jimatnya. Ada jimat pengusir hantu. Apa ini, yo? Bos, berapa jimat penolak hantumu? Seorang pria dan wanita berjalan di depan Kamandanu dengan pria itu bertanya. Kamandanu tidak berpikir bahwa akan ada seseorang yang menanyakan harganya segera setelah Ia mendirikan kiosnya. Dia segera berdiri dengan kegembiraan yang mengejutkan. Semua jimat adalah 1 juta per. Kamu psikotik. Sebelum Kamandanu selesai berbicara, dia menerima 3 kata itu, diikuti oleh punggung kedua orang yang berjalan ke kejauhan. Bab 4. Pelanggan pertama. Kamandanu bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengatakan bahwa pesona menjernihkan pikiran yang mendekati level 1 sebenarnya dijual seharga 2 juta sebelum disebut psikotik. Namun, dia tidak kecewa. Lagi pula, jimatnya hanya bisa dijual kepada mereka yang bisa mengenali nilainya. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang bisa melihat bahwa jimatnya diisi dengan tenaga dalam. Tapi yang membuat Kamandanu kecewa adalah dia sudah mendirikan kiosnya selama 5 hari berturut-turut. Dan bahkan jika ada cukup banyak orang yang bertanya, dia tidak bisa menjual satupun. Terlebih lagi, kios jimatnya sudah menjadi terkenal di Taman Harta Karun Laut karena jimatnya dijual seharga 1 juta per item. Banyak orang tidak datang untuk membeli jimat itu, melainkan untuk melihat seperti apa jimat 1 juta itu. Kios Kamandanu juga menjadi lelucon besar di Taman Laut Harta Karun. Pesona orang lain semua bahkan lebih bagus bentuknya.
Namun jimatnya hanya berbentuk batu akik biasa yang diikat tali berbentuk kalung dan gelang. Belum pernah ada kios yang menjual jimat seharga lebih dari 1 juta dan tidak bisa ditawar. Dengan cara ini, sulit baginya untuk tidak menjadi terkenal. Pada hari ke-9, Kamandanu mulai menyerah. Dia sudah yakin bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengenali nilai produknya. Hanya dia yang tahu bahwa jimat ini bernilai lebih dari 1 juta. Bahkan 10 juta tidak akan mahal untuk itu. Namun, itu tidak ada gunanya jika tidak ada yang mengenali jimatnya. Kamandanu memutuskan hari ini adalah hari terakhir, jika tidak ada yang membeli jimatnya hari ini. Dia akan pergi ke pasar tenaga kerja dan mencari pekerjaan terlebih dahulu. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa makan. Mila. Tempat ini penuh dengan orang yang menjual obat palsu. Disitulah orang-orang yang percaya mistik datang. Anda telah membeli cukup banyak relik magis. Saya pikir Anda harus berhenti. Saya sudah menghubungi rumah sakit otak di Prancis yang katanya sangat terkenal. Mengapa kita tidak memindahkan ibumu ke rumah sakit itu untuk perawatan yang berbicara? A adalah seorang pria tinggi dan tampan. Wanita itu juga cukup tinggi. Dia memiliki wajah yang dingin dan temperamen kelas atas. Dan kulitnya putih. Dia menakjubkan, memang. Dewi di kelasnya tidak buruk, tetapi tidak ada bandingannya dengan wanita ini. Kamandanu benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana jiwa sebelumnya dari tubuhnya memiliki standar yang begitu rendah. Tertarik pada wanita seperti Dewi. Namun, wanita menarik ini terlihat dingin dan tampak terganggu dengan tampilan alisnya, mendengar kata-kata pria tampan ini. Wanita bernama Mila ini semakin mengernyitkan alisnya, bukannya dia tidak ingin ibunya pergi ke rumah sakit. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, dia sudah membawa ibunya melintasi 6 negara maju secara medis dan telah mengunjungi puluhan rumah sakit. Namun, tidak ada kemajuan sama sekali pada kondisi ibunya. Doni, aku tidak memintamu ikut denganku. Anda datang sendiri. Apakah ibuku tidak cukup sering pergi ke rumah sakit akhir-akhir ini? Anda merekomendasikan 5 atau 6 juga tetapi tidak berhasil. Jika Anda tidak memiliki kesabaran, Anda dapat pergi jika Anda mau. Nada bicara wanita ini singkat dan tidak berperasaan dan, jelas, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pria tampan di sampingnya. Wanita lain terlihat sangat patuh. Dia hanya mengikuti dari dekat wanita bernama Mila tanpa berbicara sama sekali. Dan dari penampilannya, dia juga tampak sebagai pengawalnya. Kamandanu merasa lucu bahwa Doni ini unik. Dia benar-benar berhasil memberikan informasi yang tidak berguna seperti itu berkali-kali. Tapi tunggu, wanita itu mengatakan bahwa ibunya tidak sadarkan diri selama 3 tahun. Jadi dari kelihatannya, ibunya mungkin dalam keadaan koma. Pada saat itu, Kamandanu menyadari bahwa jimat penjernih pikirannya yang hampir level 1 seharusnya bisa membangunkannya, memikirkan hal ini. Dia segera mulai mempromosikan jimatnya untuk dijual. Kondisi kesurupan atau koma, salah satu jimat saya akan efektif. Salah satu di antaranya bahkan dapat membawa pemulihan total. Kamandanu mengatakan ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia bisa berbisnis dengan wanita cantik ini. Jika wanita ini mampu mengunjungi beberapa negara yang berbeda, ini pasti berarti dia kaya. Dia tidak keberatan berpisah dengan 1 atau 2 juta. Mila yang bermasalah mendengar bahwa ada jimat yang dapat menyembuhkan koma dan segera merasa seolah-olah dia telah mendengar musik surgawi. Dia bahkan tidak berpikir sebelum datang ke kios Kamandanu. Bolehkah saya bertanya, bisakah jimat Anda menyembuhkan seseorang dalam keadaan koma? Suara Mila bergetar. Seperti orang tenggelam yang mengambil kayu. Dia sangat tegang. Kamandanu tersenyum tenang dan berpikir. Jika jimat level 1-nya bahkan tidak bisa menyembuhkan manusia yang tidak sadar, maka tidak ada yang bisa. Tentu saja dia ingin menyelesaikan bisnis ini. Jika tidak, dia akan muntah tanpa alasan. Jadi ketika wanita cantik ini bertanya, dia buru-buru berkata, tentu saja, jimatku dapat menyembuhkan seseorang dengan hanya 1 nafas tersisa, apalagi seseorang dalam kondisi koma. Wanita cantik itu memotongnya dan bertanya dengan putus asa. Ibuku dalam keadaan koma dan aku ingin membangunkannya. Jimat apa yang saya butuhkan?
Kamandanu mengangguk dan berpikir bahwa dia sudah tahu jawabannya. Jika tidak, dia tidak akan memanggilnya. Dia membuat wajah kontemplatif dan intens dan berkata, "Ini sederhana. Anda hanya perlu membeli pesona pembersihan roh. Saya memiliki 2 pesona pembersihan roh. Yang berkualitas tinggi adalah 2 juta, yang umum adalah 1 juta, dan itu tidak dapat dinegosiasikan." Petik 2. Apa? Kamu penipu. Beraninya kamu menipu orang di jalanan. Aku akan segera menelepon polisi. Mendengar bahwa 2 jimat yang terbuat dari batu biasa dijual seharga 3 juta. Pria tampan bernama Doni ini segera menjadi marah. Dia menunjuk hidung Kamandanu. Kamandanu menamparkan tangan Doni ke samping dan mencengkeram tangannya dengan diam-diam sehingga Doni tidak akan dapat menggunakan lengannya di masa depan. Itu tidak akan terlihat sekarang. Tetapi kemudian, ketika tangan Doni menegang, pergelangan tangannya akan terkilir. Gerakan Kamandanu diselesaikan dalam satu gerakan cepat. Orang lain tidak tahu kecuali wanita berpenampilan tentara yang mengikuti Mila dan melihat ini. Secercah keterkejutan melintas di matanya. Tetapi dia segera kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa. Melempar tangan Doni ke samping, Kamandanu berbicara dengan dingin. "Saya tidak membuat Anda membelinya. Lelucon apa? Saya melakukan bisnis di sini, jadi jangan mengganggu saya." Beraninya kau, Doni sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dihentikan oleh wanita yang tampak dingin. "Doni, tolong minggir. Aku tidak perlu kamu mengikuti di belakang kami," kata Mila dingin kepada Doni dan kemudian berbalik ke Kamandanu sambil meminta maaf. "Maaf, Tuan, orang ini hanya berjalan bersama kami dan tidak mewakili niat saya." "Mila, orang ini dengan menutupi wajahnya dan menjual batu biasa seharga 1 juta, sangat jelas bahwa dia berbohong. 1 juta adalah masalah kecil, tetapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada ibumu?" Doni masih ingin membujuknya. Wajah Mila menjadi dingin. Jelas sekali bahwa dia mulai tidak sabar.